kami di obrolan seputar gizi. Nah, bersama saya Elulfiata Mendalan dan narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat cantik ya tentunya ya. Boleh perkenalkan namanya siapa, Kak? Baik, halo sahabat obsesi, perkenalkan nama saya Wilnastri, salah satu mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju. Wah sobat, ternyata Kak Wilna ini sudah semester akhir ya. Betul. Nah Kak Wilna, saya mau tanya dong Kak Wilna, kakak kan sudah mengerjakan tugas-tugas akhir nih. Nah seperti mengerjakan proposal, mengikuti ujian hasil, UAP, dan uji kompetensi. Nah sekarang ini kakak sudah dalam tahap apa nih Kak? Baik, puji Tuhan ya Kak ya, saya sudah melalui semua proses tersebut. Saya sudah melakukan ujian proposal, penelitian, seminar hasil, UAP, serta UKOM. Saya sudah menyelesaikannya Kak, puji Tuhan. Wah sobat, ternyata Kak Wilna ini sudah menyelesaikan tugas akhirnya, ujiannya, terutama uji kompetensi. Nah terus uji kompetensinya itu sudah ada hasil atau bagaimana Kak? Puji Tuhan sudah ada hasil ya Kak ya, dan puji Tuhan juga hasilnya kompeten. Wah sobat, ternyata ujian Kak Wilna ini sudah kompeten ya. Nah saya mau tanya lagi dong Kak, sebelum kita masuk dalam topik perbincangan pada pagi hari ini, saya mau tanya judul penelitian yang kakak ambil itu apa ya Kak ya? Baik, judul penelitian saya waktu saya proposal yaitu terkait dengan masyarakat, terutama di remaja, yaitu kebiasaan sarapan, aktivitas fisik, dan status gizi remaja di SMK Negeri 1 Mamuju tahun 2024. Wah ternyata judul penelitian Kak Wilna ini sesuai dengan topik kita pada hari ini, terkait dengan kebiasaan sarapan pada anak usia remaja. Nah Kak Wilna, saya mau tanya dong Kak Wilna, kan penelitian Kak Wilna ini terkait dengan kebiasaan sarapan. Apa sih itu sarapan Kak? Apa itu sarapannya Kak ya? Nah, pengertian dari sarapan sendiri yaitu kegiatan makan dan minum di pagi hari mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi sebelum kita beraktivitas. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa waktu yang ideal kita sarapan yaitu mulai dari setengah jam hingga 1 jam setelah kita bangun tidur, atau jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah, itu yang paling ideal kita melakukan sarapan Kak. Wah ternyata sarapan itu dimulai pada jam 6 sampai jam 10. Dan paling idealnya itu dilakukan pada jam 6 sampai jam 7 pagi ya. Nah Kak, kenapa sih sarapan itu sangat penting dilakukan bagi masyarakat, terutama kita ini? Baik, seberapa penting melakukan sarapan ya Kak ya? Nah, sebelumnya waktu saya ujian hasil kemarin Kak, ada yang menyampaikan kepada saya bahwa sebenarnya sarapan itu tidak penting. Mengapa demikian? Karena ketika kita sarapan, otomatis kita mengeluarkan biaya untuk menyiapkan sarapan tersebut. Sedangkan di pagi hari kita belum mendapatkan apa-apa atau kita belum menghasilkan uang untuk menyiapkan sarapan tersebut. Nah, saya sangat tidak setuju pada pernyataan tersebut. Karena kenapa? Kita harus mengerti dulu, kita harus memahami bahwa tujuan dari sarapan tersebut yaitu memenuhi kebutuhan harian kita. Otomatis kita memenuhi salah satu kebutuhan harian kita, yaitu nutrisi. Jadi kita memenuhi nutrisi harian kita ketika kita sarapan. Jadi itu tujuan dari sarapan. Dan juga kita menambah energi untuk melakukan aktivitas kita sehari, mulai dari pagi hingga siang hari Kak. Dimana kita ketahui bahwa anak SD hingga orang dewasa atau orang kantoran itu melakukan aktivitas di pagi hari tersebut. Ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus, serta ada yang bekerja. Nah, semua kita lakukan itu membutuhkan energi. Energinya kita dapat dari mana? Yaitu ketika kita sarapan. Jadi sangat penting kita melakukan sarapan Kak, begitu. Ternyata sarapan itu sangat penting ya dilakukan. Betul, Kak. Sangat bagus untuk tubuh kita, terutama menambah nutrisi dan menambah energi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan pada pagi hari. Nah Kak Wilna, tadi kan sudah disebutkan tujuan dari sarapan. Nah ada berapa macam sih
tujuan dari sarapan atau cuma dua yang tadi kakak sebut? Baik, tujuan dari sarapan itu banyak ya kak ya. Selain yang dari dua yang saya sebutkan tadi, yaitu memenuhi kebutuhan harian atau nutrisi harian kita. Yang kedua, menambah energi saat kita melakukan kegiatan di pagi hari. Juga meningkatkan konsentrasi kita kak. Jadi baik yang belajar maupun yang bekerja dapat tetap berkonsentrasi ketika sudah melakukan sarapan. Kemudian yang kedua yaitu menjaga berat badan kita agar tetap stabil atau tetap ideal. Nah, yang ketiga yaitu membantu tumbuh kembang anak. Nah, yang ketiga itu mencegah beberapa penyakit, contohnya yaitu asam lambung atau MAH, dan yang kedua yaitu mencegah terjadinya diabetes mellitus atau kenaikan gula darah kak. Wah, ternyata tujuan dari sarapan itu ada banyak macam ya kak ya, terutama menambah nutrisi, mempertahankan berat badan ideal tetap ideal, dan dapat terhindar dari berbagai penyakit. Nah Kak Wilna, saya mau tanya dong, dampak dari dampak dari tidak sarapan itu apa sih? Dampak dari tidak sarapan ya kak ya. Nah, dampak dari tidak sarapan otomatis kebalikan dari tujuannya yang tadi kak. Ketika kita tidak melakukan sarapan, ada dampak yang kita hasilkan. Dampaknya apa saja? Yaitu kurang berkonsentrasi saat belajar atau bekerja. Jadi kita tidak bisa berkonsentrasi ketika kita tidak sarapan, kita tidak bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Nah, yang kedua, kita lemas karena kita tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas tersebut karena kebutuhan nutrisi pagi hari kita itu tidak terpenuhi. Otomatis tidak ada penambahan energi. Nah, yang ketiga yaitu menghambat tumbuh kembang anak. Ketika asupan anak kurang, otomatis perkembangannya itu dapat terhambat. Nah, yang keempat yaitu terserang beberapa penyakit, contohnya asam lambung dan penyakit diabetes mellitus. Nah, yang kelima yaitu terjadinya masalah gizi kak. Nah, masalah gizi yang disebabkan oleh tidak sarapan yaitu dapat menyebabkan obesitas, asupan gizi kurang, serta menyebabkan berat badan kurang kak. Wah, ternyata sobat, ada banyak macam ya dampak-dampak dari tidak sarapan, seperti dapat kekurangan gizi, berat badan tidak ideal, bahkan ada yang sampai obesitas ya. Betul kak. Nah Kak Wilna, saya mau tanya dong Kak Wilna, kan sarapan itu tadi kakak sebut dapat menyebabkan obesitas ya. Betul. Nah, mengapa ketika kita tidak sarapan dapat menyebabkan obesitas? Mengapa tuh kak? Nah, tidak melakukan sarapan bisa menyebabkan obesitas, Ya. betul ya kak ya. Harusnya kan menyebabkan kekurangan berat badan. Iya. Nah, seseorang yang tidak sarapan bisa terkena obesitas atau bisa obesitas. Mengapa demikian? Karena seseorang yang tidak melakukan sarapan bisa jadi di makan siangnya nanti dia sangat kelaparan sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya kembali untuk mengonsumsi makanan-makanan yang kurang baik. Misalnya dia sudah makan dengan porsi yang banyak dengan kandungan-kandungan gizi yang berlebihan. Misalnya dia makan makanan yang berlemak, yang tinggi lemak, dan energinya sudah melebihi yang seharusnya dia konsumsi, sehingga itu yang menyebabkan seseorang yang tidak sarapan dapat obesitas kak, karena kelebihan asupannya itu yang menyebabkan dia obesitas gitu kak. Oh, jadi begitu ya kak ya. Ternyata tidak sarapan dapat menyebabkan Obesitas. obesitas. Karena aktivitasnya yang tadi kak, Ya. seharusnya dia konsumsi untuk aktivitasnya pagi hari ke siang hari. Namun dia konsumsi dia siang hari, yang otomatis kan siang hari kita juga butuh nutrisi nih kak ya. Ya. Butuh nutrisi untuk berkegiatan sampai sore hari. Namun yang dikonsumsi sudah 2 kali lipat. Otomatis yang dikonsumsi sudah tidak seimbang dengan aktivitasnya sampai sore nanti kak. Pengeluaran energinya sudah tidak seimbang. Nah sobat, ternyata ketika kita tidak sarapan dapat menyebabkan obesitas ya kak ya. Betul. Nah kenapa? Karena itu tadi yang disampaikan Kak Wilna, ketika kita tidak sarapan pada pagi hari dan sangat lapar di siang hari, jadi sehingga kita mengonsumsi makanan yang berlebih, Ya, tidak terkontrol lagi, Kak. tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Jadi tidak seimbang antara Iya. asupan dengan pengeluarannya nanti kak. Iya, tidak seimbang
seimbang. Oke, terima kasih banyak ya Kak Wilna telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast obrolan seputar gizi pada hari ini. Nah, tentu ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari topik kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah jadwal sarapan yang baik dan ideal untuk kita, dan yang kedua adalah pentingnya sarapan untuk menambah nutrisi dan tenaga kita dalam melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari. Baik, demikianlah podcast kita pada pagi hari ini. Mungkin ada sepatah kata yang ingin disampaikan oleh Kak Wilna. Oke, ada ya Kak ya. Nah, jangan lewatkan sarapan di pagi hari. Utamakan sarapan bukan harapan, karena harapan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Oke, bagus sekali ya kata-katanya. Ya, baik, demikianlah podcast kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye Sobat Obsesi.